Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan tentang proses, mengapa, bagaimana, kejadian-kejadian alam, sosial, kemudian ilmu pengetahuan, budaya, ataupun yang lainnya terjadi. Jadi teks yang di situ di dalamnya ada kejadian-kejadian alam ataupun sosial, ataupun fakta-fakta tertentu ya yang benar-benar terjadi. Ya contohnya kemarin Pak Saiful minta kalian untuk, kan kemarin habis liburan gitu kan, terus kalian ngapain aja gitu kan. Nah itu salah satunya kalau kalian membuat ceritanya itu sesuai, maka bisa dikatakan dengan teks eksplanasi tadi. Oh misalkan Pak saya pergi ke kebun, saya pergi ke sini. Nah itu bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi juga. Karena kejadian alam, sosial, atau ilmu pengetahuan dan lainnya. Oke selanjutnya. Sekarang materi pokok ya, materi pokok dari teks eksplanasi itu ya, materi pokok dari teks eksplanasi itu ada beberapa ya. Sebentar saya pindahkan dulu. Ya, materi pokok dari teks eksplanasi. Yang pertama itu memahami teks eksplanasi nanti, kemudian mengenal struktur dan ciri teks eksplanasi, langkah-langkah membuat teks eksplanasi, kemudian langkah-langkah teks eksplanasi menjadi dialog, kemudian tujuan teks eksplanasi. Kita nanti akan mempelajari ini. Selanjutnya, ya, sekarang kita akan memahami tentang teks eksplanasi itu, yaitu struktur dari teks eksplanasi ya. Struktur dari teks eksplanasi itu yang pertama ialah, ini struktur ciri ya. Strukturnya terdiri atas pertanyaan umum, kemudian mempunyai sebab akibat yang diinterpretasikan. Diinterpretasikan ini maksudnya dijelaskan. Kemudian yang kedua, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta ataupun kenyataan. Ya, fakta ataupun berdasarkan kenyataan. Yang ketiga adalah pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya dan proses terjadinya suatu bentuk. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah urutan sebab akibat berisi tentang detail penjelasan, proses terjadinya sesuatu peristiwa yang disajikan secara urut dan beraturan. Ya, secara urut. Kemudian yang kelima, penafsiran ataupun penjelasan berisi tentang kesimpulan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh teks eksplanasi. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi ini tadi pemahaman umum ya, yang umum. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Ini umum ya. Paragraf yang pertama ini bersifat umum tadi. Kemudian yang selanjutnya ini bersifat sebab akibat, dan yang terakhir bersifat penafsiran ataupun kesimpulan. Ya. Tadi banjir terjadinya itu di kota-kota besar, itu bersifat umum, efeknya tidak
masalah banjir harus dicarikan solusinya. Nah, ini masih umum. Nah, setelah itu masuk ke paragraf selanjutnya itu ialah sebab akibat. Di sini ada banjir di Jakarta karena lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Iya kan? Nah, ini sebab akibat. Jadi banjir tadi yang umum tadi di bagian atas, paragraf yang pertama ini diberikan penjelasan di paragraf yang kedua yang berkaitan sebabnya, akibatnya gitu. Kemudian yang terakhir baru penjelasan. Nah, di sini kesimpulan di paragraf terakhir ini, paragraf yang ketiga ini dia kesimpulan. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar berjalan efektif. Nah, ini contoh teks eksplanasi. Ya. Jadi paragraf pertama tadi itu umum, membicarakan sesuatu yang umum. Paragraf yang kedua ini membicarakan sebabnya, sebab akibatnya, karena rendahnya, juga karena Jakarta tergolong padat penduduknya sehingga terjadi penyumbatan utama pada sungai-sungainya, pada drainasenya, tidak terjadi penyerapan air. Nah, baru yang terakhir itu di paragraf selanjutnya itu interpretasi ataupun kesimpulan, penjelasan dari semua itu disimpulkan. Perlu diperhatikan anak-anak, teks eksplanasi itu tidak hanya 3 paragraf begini, tapi bisa lebih dari 3, bisa 5, bisa 6 dan segala macamnya. Tapi polanya adalah yang pertama adalah Ini di kayak bagian paragraf yang keluar pertama itu pasti itu kayak umum, penjelasan secara umum. Nah, di paragraf kedua, kalau misalkan ada 4 paragraf ya, jadi paragraf pertama itu adalah penjelasan umum, paragraf 2 dan ketiga itu sebab akibat, baru paragraf yang terakhir itu adalah paragraf yang mengisahkan tentang kesimpulan. Atau bisa dikatakan paragraf yang di tengah itu adalah paragraf sebab akibat, paragraf yang pertama adalah penjelasan secara umum, dan paragraf yang terakhir adalah tentang kesimpulan. Itu ya, tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang cara membuatnya gimana? Langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Bapak kemarin kan minta kalian untuk membuat membuat liburan kalian kemana aja sih gitu. Sebenarnya fungsinya supaya kalian juga bisa membuat teks eksplanasi. Makanya minggu kemarin Pak Saiful cuma meminta kalian untuk membuat perjalanan liburan kalian kemana saja. Oke, ini cara-caranya. Yang pertama adalah membuat teks eksplanasi itu adalah menentukan tema tulisan, kemudian mengumpulkan bahan tulisan, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan tulisan. Nah, ini tadi kerangka tulisannya itu isinya adalah paragraf pertama bagian yang umum, paragraf yang di tengah-tengah adalah sebab akibat, dan paragraf yang terakhir adalah paragraf tentang penjelasan ataupun kesimpulan. Nah, ini langkah-langkah membuat teks eksplanasi menjadi dialog. Jadi nanti setelah bisa membuat teks eksplanasi, kalian harapannya bisa membuat dialog, ya, membuat dialog. Yang pertama, membaca teks eksplanasi sampai selesai untuk mengetahui gambaran umum. Jadi kalian harus baca teks eksplanasinya dulu, jelas, baru. Yang kedua yaitu mengidentifikasi gagasan pokok, menentukan gagasan pokoknya yang mana. Semester kemarin kita sudah menentukan gagasan pokok kan? Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka cerita, memasukkan gagasan-gagasan teks eksplanasi, serta memperhatikan struktur-struktur cerita. Setelah menentukan gagasannya, kalian menyusun ceritanya mau yang mana dulu, misalkan tentang banjir. Nanti kalian berdialog, kenapa sih kok terjadi banjir di sini ya gitu. Kemudian teman Anda menjawab, banjir itu terjadi karena misalkan Jakarta itu lokasi yang sangat padat. Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Jadi harus mengerti terlebih dahulu apa pokok dari materi itu. Ataupun ide pokok dari paragraf itu, ataupun
teks paragraf itu secara umum. Kemudian baru setelah itu mengembangkan kerangka cerita menjadi teks cerita eksplanasi yang kompleks. Baru setelah itu kalian membuat. Oke, nanti kalau ini kan Pak Saiful, nah ini contohnya nih, Pak Saiful berikan contoh. Fitri, tahu nggak sih di rumah aku kebanjiran gitu kan? Ini masih tentang teks yang tadi ya, tentang Jakarta gitu kan, yang banjir. Kemudian Ayu mengatakan, memang rumah kamu di mana gitu kan? Fitri menjawab, di Kampung Pulau, Jakarta Timur. Nah, ya kan? Akhirnya di sini ada, oh berarti yang masih sama kan dengan teks yang tadi kan masih sama, di mana terjadi banjirnya itu di Jakarta ya kan? Kok bisa banjir? Nah, ini sudah masuk dalam paragraf yang kedua tadi, sebab akibat. Fitri menjawab, karena rumah aku termasuk dataran rendah dan banyak sampah yang menyumbat selokan. Nah, ini paragraf kedua ini. Dialog ini masuk dalam paragraf kedua, sebab akibat ya. Kemudian Ani ini menjelaskan paragraf yang terakhir. Memang sih banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, ini mewakili dari mewakili dari paragraf terakhir tadi. Ya, jadi itu materi tentang eksplanasi. Kemudian terakhir, tujuan dari materi eksplanasi itu adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca agar dapat memahami tentang sesuatu fenomena yang sedang terjadi. Ya, jadi untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Intinya adalah untuk memahami agar yang membaca itu bisa mengetahui fenomena yang benar-benar terjadi. Itu materi kita hari ini. Silahkan anak-anak kalau ada yang ingin bertanya. Enggak, Pak. Ada? Enggak. Kirana mau tanya? Valen mau tanya? Pak, kalau kayak gitu tuh ditulis nggak, Pak? Apa namanya? Apa? Itu kalau dijelasin gitu ditulis nggak? Oh, ini video ini ya. Yang penting sekarang kalian pahami dulu. Nanti baru mungkin di minggu depan Pak Saiful minta kalian untuk merangkum. Sekarang pahami dulu apa itu teks eksplanasi itu. Nah, minggu depan sambil memahami ulang, kalian bisa menulisnya di buku. Ya, bisa melakukan pengulangan. Oke, Pak Saiful tulis dulu ya siapa yang sudah datang. Saya absen dulu yang masuk lewat Zoom meeting. Bentar, bahasa Indonesia. Oke. Yang masuk Zoom meeting yang pertama adalah Ben. Kemudian Dava. Reni. Ya, kemudian siapa Hafiz ya, Hafiz Akbar. Kemudian Hafiz Husen tadi kayaknya ada. Hafiz Husen. Kemudian Evia. Ya. Kemudian tadi Alvinezia. Kemudian Kirana ya. Ramania, Umar Faruk, Sesa Akila. Kemudian Kirana ya. Si Fajar tadi masuk tadi sinyalnya. Nah, tadi kayaknya Ismail udah masuk. Kemana dia? Keluar lagi ya. Oke, jadi itu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Faisal, Pak. Oh, Faisal. Faisal. Jadi Pak Saiful ulang lagi ya, absen ya. Siapa yang masuk?
Alfinezia, Ben, Davariski. Kemudian tadi mana Elvia? Keluar ya? Kemudian Elvia. Kemudian Faisal, Hafiz Nur Akbar, Hafiz Husen, Kirana Putri, Ramania, Sesa Akila, Umar Faruk, Valen. Ya, ada yang belum dipanggil? Tadi Ismail ada tapi cuma sebentar ya. Ismail. Alfiano ini kenapa kemana nggak masuk dia? Kemarin masuk. Oke, itu ya materi kita, kurang dan lebihnya Pak Saiful mohon maaf. Pak Saiful akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.